wabarakatuh. A'udzu billahi alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi wafaq ibadal mu'minin biyadil a'mali shalihat wa syarah sudur awliyil muttaqin bil iman wa jaa bi rasulih minal hikmati wal ayat wa kashafa qulubi ahbabihi hababal jahalati wa dhalalah wa yasara minal baqiyati shalihat ma yataba'una bihi manazil jannah fadlan minhu wa ni'matar buka yahlukum ayasya wa yahtar minal makhlukat ahmaduhu subhanahu ala ma lahu minal asma'il husna wa sifat waskuruhu ala ma asdahu minal in'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syarika lah syahadatan arju biha ala darajat wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sahihul ayati wal mujizat. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa nabina wa syafina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Antu sholli ala sayyidina maulana Muhammad wa bihaqqi sayyidina maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق التقوى واشكروا فربه من شكر وأسأل سنتكم بالذكر فسيد من ذكر وقال تعالى في كتابه الكريم إن الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ولنية يرجون تجارة لا تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابين. Sadaqallahul azim wa rasulih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sama-sama hadir di halaqah yang mana malam ini kita semuanya telah melewati satu masa-masa yang mana masa-masa yang sulit. Di akhir zaman ini kita mengalami masa-masa yang sulit dan masa-masa yang berat. Tetapi taufik hidayah Allah Ta'ala tidak merubah keadaan manusia. Kecuali manusia itu apabila mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah Ta'ala, maka tidak ada baginya halangan. Yang jelas kita semua ini berbagai macam niat dan semua niat itu akan diperoleh sekecil apapun, sebesar apapun, kemauan apapun. Tapi sekali lagi saya ingatkan, sebelum niat itu nanti dibalas oleh Allah, mulai sekarang kita memperbaharui, memperbaiki niat agar niat kita itu mendapatkan satu ridhonya Allah Ta'ala, dan jangan niat yang selain yang tidak menuju ridha Allah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali sesuai kadar akal dan amal dan niatnya. Untuk itulah kami mendoakan mudah-mudahan niat itu semata-mata untuk mendapatkan ridhanya Allah, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah yang kita harapkan. Dari anak cucu Adam ini tidak ada lain cuman harapan kita minta ampun kepada Allah.
untuk menghilangkan segala macam bala, musibah, bencana. Semua ini nggak ada lain, cuman banyak-banyak bertaubat dan banyak-banyak beramal soleh, maka akan terangkat semua wabah, bala, musibah itu dari muka bumi ini. Maka untuk itulah kami menasihati, terutama Al-Fakir pribadi saya sendiri, sebelum saya menasihatkan kalian, karena sudah jelas bahwa anak cucu Adam itu adalah sumber pangkal dari dosa dan kesalahan. Maka dengan demikian, kalau kita terus-menerus mengingat Allah, niscaya akan mengingat dosa-dosa kita. Kalau kita sedikit mengingat Allah, maka jelas bertambahlah dosa-dosa itu. Maka banyaklah mengingat Allah. Kalau banyak mengingat Allah, pasti banyak akan mengingat dosa-dosa apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi menambahkan istighfar kita, menambahkan taubat kita, menambahkan sujud kita kepada Allah Ta'ala, sehingga semuanya termasuk pada orang tua kita pun akan mendapatkan bagian dari maghfirah itu. Rahmat itu diturunkan kepada siapa? Kepada orang yang berbuat amal soleh, orang yang berbuat baik, ya. Maka setiap amal kita harus kita hubungkan yang selalu bertalian dengan kedua orang tua kita. Semua orang yang mulia itu karena ketaatannya dia kepada orang tuanya. Walau kana fajir, walaupun orang tuanya ini murtad sekalipun, tetapi dia berbakti, taat kepada orang tuanya, niscaya dia akan mendapatkan kemuliaan. Ampunan-ampunan itu yang diharapkan oleh kita sekalian. Kalau sudah demikian, maka tali-tali maghfirah itu akan terus berlanjut kepada cucu, anak cucu turunan, dzurriyyah, saudara, keluarga, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Mereka akan mendapatkan semua ampunan dari Allah Ta'ala. Maka dengan demikian, tidak ada sesuatu yang kalau semua sudah diampunkan oleh Allah Ta'ala, wa raditu bihi, kalau Allah sudah ridho kepadanya, maka semua pintu-pintu, ya, mulai pintu kebaikan sampai pintu surga, semua terbuka lebar. Maka jadikanlah istighfarmu itu tertulis di dinding dari pintu surga. Jangan tertulis di lidahmu saja, tertulis di dindingnya surga, sehingga kita memasuki pintu-pintu surga itu karena ada istighfar kita. Maka demikian itu beruntunglah orang-orang yang selalu lidahnya basah berzikir dan bertasbih, bertahmid, bertahlil untuk menyebut nama Tuhannya. Maka jelas orang semacam itulah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala dan dicatat oleh para malaikat sebagai orang-orang yang beramal soleh. Dan kalau sudah demikian, insya Allah apa yang kita hajatkan dikabulkan Allah Ta'ala, ya, diluaskan rezekinya oleh Allah, diberikan sehat walafiat, ya, dimudahkan semua urusan, dilonggarkan hati kita, dilonggarkan akal kita, mudah menerima ilmu, mudah menerima nasihat, mudah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Rasul, sehingga semua hajat-hajat itu selamat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan akhir hayat kita ini tidak lain yang kita harapkan yaitu husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah.
wassalam, yang semata-mata kita sampaikan, yang kita tujukan kepada baginda Nabi Syafiq, Nabi Musyafa', Nabil akhir zaman, Nabil awal wal akhir, Nabil Mujtaba, Nabi Saqalain, Nabi Kaunain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para ahli keluarga dan sahabatnya kesemuanya adalah pilihan-pilihan Allah agar kita bisa di belakang beliau. Kalau sudah di belakang beliau, pakai bendera beliau, berarti kita masuk sama-sama di dalam iringan-iringan, yaitu dipimpin Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga masuklah golongan orang-orang yang disebut ahli surga. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi malam ini kita membahas hikmah berkorban. Banyak orang berkorban salah. Banyak orang nyembelih kambing, nyembelih sapi, ya, nyembelih ini. Kenapa? Sudah bagus tapi salah. Nah, seseorang itu kalau nggak paham dalam agama itu pasti banyak salah. Maka bab apa saja kita ini harus belajar, ya. Kalau kita nggak pernah mendengar, dari mana kita tahu kalau itu salah? Nah ini maka ambil hikmah. Apa hikmah kita berkorban khususnya dalam Dzulhijjah ini? Padahal itu perbuatan orang berkorban itu sunnah. Ya. Kalau andai kata orang berkorban itu wajib, niscaya kalian ini yang tidak berkorban akan mengalami dosa. Karena sunnah, maka siapa yang melakukan dia mendapatkan pahala. Dan yang meninggalkan tidak dapat pahala. Kita nggak berbicara masalah hal-hal itu pahalanya atau bagaimana. Kita bicara malam ini hikmah, agar orang mengerti bagaimana cara berkorban kambing, bagaimana orang berkorban sapi, ya. Dan ini banyak dalil yang orang-orang yang nggak tahu agama simpang siur ini, menerangkan dalil simpang siur. Dan banyak orang yang berkhilafiyah, berselisih, karena kebanyakan orang tidak mengetahui hikmah. Jadi pertama itu kita harus mengingat, mengetahui tentang manaqib, tentang sejarah. Kenapa kita harus diwajibkan kalau Idul Adha ini? Dan korbanin kita wajib bertakbir. Jadi harus kita mengetahui tentang hal itu. Kalau kita berkorban, hanya kita beli sapi, hanya kita beli kambing, serah sekor begitu. Ya mudah saja bagi orang punya uang. Tapi bagaimana kedudukan orang yang tidak punya uang? Begitu. Di sini letaknya pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan ini. Kalau betul-betul itu sunnatul Rasul atau betul ittiba'ur Rasul, mengikuti jalan langkah daripada Nabi Muhammad SAW, ya, niscaya kita tidak akan luput atau lepas daripada amal itu. Sekali lagi, banyak orang beramal, tapi saya tidak yakin itu amal menjadi soleh atau solehah. Karena amal ini harus disertai dengan solehah. Yang mana amal solehah ini harus ada ittiba, kriteria, literatur, struktur daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang beramal banyak,
amal itu sendiri apakah menjamin dia untuk mendapatkan satu pahala? Apakah amal itu menjamin dia untuk diterima? Apakah dia berani menjamin bahwa amal itu sampai di tangan Allah? Sekali lagi, bukan sapi itu yang sampai di tangan Allah, bukan dagingnya yang sampai di tangan Allah, bukan darahnya yang sampai di tangan Allah. Yang sampai kepada Allah, ittaqullah, taqwallah, takwa. Ini yang perlu dikaji. Jadi sarana binatang-binatang yang diberikan ini untuk menandakan yang disebutkan pengorbanan, ini harus kita mengerti. Bukan yang dimaksud kambing itu berkorban, bukan sapi itu yang dimaksud berkorban. Tetapi ketakwaannya sejauh mana untuk berkorban? Begitu kira-kira. Kalau kita tidak mundur sebentar, kita melihat sejarah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita langsung melihat bahwa berkorban ini, kita melihat sejarah. Quran itu 2/3 itu isinya sejarah. Yang hanya hukum, doa, siksa, peraturan, pedoman, larangan. 2/3 sejarah. Bagaimana sejarah Nabi Ibrahim? Kalau kita bicara tentang Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim, kita ungkap secara singkat. Siapa abi atau ayahnya Nabi Ibrahim? Itu pembuat berhala yang disembah oleh Raja Namrud. Ada yang patung kecil, ada yang patung besar, ada yang tengah, yang paling besar senior. Ini harus kita kembali. Dan pada zaman itu, setiap berkorban untuk dewa-dewa mereka patung harus menyerahkan anak laki-lakinya yang harus dibakar. Jadi sesembahan itu harus menyerahkan anak laki-lakinya, harus yang dibakar untuk serahkan pada dewa patung itu. Ini yang harus diketahui. Demikian cintanya kepada dewa apinya, dewa batunya, sampai rela anak kandungnya sendiri diserahkan, karena itu anggapan pemberian dari dewa. Dan nyebut itu api adalah dewanya, patung itu adalah dewanya. Maka diserahkan, yang dicintai itu masuk dibakar, untuk supaya kelanjutan lagi dalam hidupnya. Mengetahui kebobrokan, kerusakan moral yang demikian, maka Allah kirimkan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana caranya Nabi Ibrahim untuk supaya bisa menyadarkan orang tua? Bukan langsung marah, bukan langsung dia membenci, tidak. Petunjuk apa yang dilakukan? Maka mengambil kapak itu dari patung yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu dipenggal kepalanya sama Ibrahim tengah malam. Sedangkan bapaknya lagi moles dewa yang baru lagi, sampai berjumlah lebih 360 patung, bisa lebih.
tiap hari produksi dari batu, dipahat, diperindah, diperhalus, diperbesar. Kemudian setelah bagian-bagian itu dipenggal, karena sudah masuk pagi, langsung cepat-cepat kapalnya itu dikalungkan sama patung yang besar itu di lehernya. Akhirnya pagi hari melihat, kaget semua, Raja Namrud, raja-raja semua yang penyembah batu, bahkan ayahnya sendiri melihat rusak yang namanya kepalanya penggal semua. Maka semua disidang rakyat dan menteri, siapa yang berani ya, yang memenggal leher dewa-dewa patung ini. Maka ditanya semua diam, tidak ada yang berani. Akhirnya pertanyaan itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jawaban Nabi Ibrahim, mustahil orang berani melakukan, apalagi memenggal leher dewa. Tentu di antara yang kecil tengah itu yang paling kuasa pasti yang besar. Mana buktinya? Buktinya kapaknya masih di lehernya patung yang besar. Siapakah yang berani menegur dewa yang paling kuasa, yang paling besar, paling tinggi? Maka mereka terdiam. Benar juga secara logika, pasti yang bisa mengalahkan itu ada yang paling kuasa, paling tinggi, paling kuat jabatannya. Begitu kisah. Tetapi dengan demikian bukan langsung menegur orang tuanya, karena ini orang kan berhubungan dengan raja. Saking dasarnya setiap kegiatan, setiap dalam pengajiannya ada misa, itu pasti ada persembahan, salah satu diundi anaknya siapa dulu yang cemplungkan di api di kakinya dewa, dipersembahkan. Itu keyakinan orang-orang yang mengikuti nenek moyang mereka. Akhirnya dalam satu peristiwa yang lain berjalanlah Nabi ini sampai mendapatkan jabatan sebagai manusia pilihan, yaitu Nabi Khalilullah, Nabi pilihan Allah. Jadi Nabi Ibrahim ini yang bisa melihat kerajaan Allah. Nabi-nabi yang lain enggak ditunjukkan, hanya Nabi Ibrahim, maka disebut Khalilullah. Akhirnya ketemu sama Siti Sarah, nikah, 80 tahun gak punya anak. 80 tahun ini asal muasalnya jadi korban itu seperti itu. Mohon Rabbi la tajarni fardan wa anta khairu warisin, ya Allah berikan aku ahli waris. Berdoa terus pokoknya minta keturunan yang doa Nabi Ibrahim. Nabi-nabi yang lain juga seperti itu doanya. Sampai 80 tahun yang sudah umur senja baru dikasih keturunan namanya Nabi Ismail. 80 tahun. Kelahiran Nabi Ismail ya menggembirakan hati kedua orang tua, yang sangat sulit, bahkan sampai rukun haji pun ya. Rukun haji itu pun mengikuti jejak daripada Siti Sarah yang sampai kita sa'i 1, 2, 7 kali berulang-ulang ini. Siti Sarah itu mengambil air Zam-Zam berulang-ulang sampai 7 kali. Jadi sangat sulitnya ngambil air itu, maka
Diperintahkan oleh Ta'ala untuk air itu menjadi air Zam-Zam. Ini yang menemukan Siti Sarah, Nabi Ibrahim. Maka orang haji tadi itu mengikuti kebanyakan sunnah Nabi Ibrahim. Begitu. Akhirnya lahirlah yang namanya Nabi Ismail. Maka setelah itu ada bagian-bagian ujian. Ketika kamu mendapatkan kesenangan, itu ada ujian. Apakah kamu termasuk golongan yang bersyukur atau kamu orang yang kufur? Ini ujiannya. Mana ada Nabi kufur? Tidak kufur. Hanya karena merasa senang, merasa himo, atau merasa dia bahagia memiliki anak. Yang mana kadar kebahagiaan ini lebih kuat kepada Nabi Ismail dibandingkan kepada Allah misalkan. Kadar nikmatnya ini, nikmat ibadah dengan nikmat nafsu itu lebih kuat. Nikmat nafsu di situ ujian. Ketika diketahui semacam itu, maka datanglah perintah Allah Ta'ala. Ini kenapa Nabi Ibrahim ini kok ya agak berkurang, bukan berkurang, agak. Ini ujian Nabi. Kalau kamu berkurang banyak nggak masalah ya. Kalau Nabi kurang dikit aja kecintaannya, maka musibah. Itu ujian. Maka perintah Allah sembelih. Tuh ceritanya ini. Ini hikmah korban supaya tahu. Ya main potong kambing, potong sapi, potong bebek. Tapi nggak tahu hikmah, ya. Ittiba Nabi Ibrahim. Ketika sudah di situ, ya kan? Iblis masuk. Coba. Ujian datang besar itu masih ada iblisnya. Terus coba. Hah? Kalau kita diuji itu kan nggak perlu iblis lagi. Iblisnya udah lari. Namanya musibah, bala, sudah iblis gak ikut campur. Rasain kata iblis kan gitu. Ini sudah ujian datang, iblis masuk. Apa kata iblis? Mana ada Ibrahim? Wahyu Tuhanmu tidak akan seperti itu. Mana ada perintah Allah sembelih bunuh anak. Benar juga ya. Wahyu kok diperintah bunuh anak, mana mungkin? Nggak akan ada itu. Tuh perkaranya. Makanya orang berkorban tadi, berat, narik, berat, ya. Karena asal usulnya ini ketika suruh nyembelih itu berat, iblis masuk. Jangan mulai ragu-ragu apa benar Tuhan ini. Mungkin tadi yang ngomong tadi iblis bukan Allah. Itu langsung perintah malaikat Allah, perintah malaikat Jibril untuk menguatkan wahyu kepada Nabi Ismail. Begitu, menguatkan kepada Nabi Ismail agar ayahnya ini percaya dengan perintah petunjuk yang pertama. Yang pertama itu ya Abi yang betul, ala kulli hal, dengan segala kebenaran. Yang kedua bukan iblis itu. Jadi antara dorongan dari anaknya
antara dorongan dari iblis kuat. Ayo, mana yang gitu? Iblis makin dekat. Sudah hanya iblis saja yang melakukan seperti itu, membunuh anaknya itu. Apa kamu sebagai Rasul, apakah seperti kamu golongan daripada orang-orang yang kufur katanya, yang mana mereka mengorbankan di api? Apakah kamu sama dengan mereka? Coba, ini iblis itu, ya? Nah, akhirnya dikuatkan lagi Nabi Ismail. Maka Nabi mengatakan bahwa aku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam bahwa tetap Abi harus melaksanakan dalam bulan-bulan besar agar untuk menyembelih saya. Demi Allah nyawaku digenggamnya, aku ikhlas ya Abi. Jadi anaknya dapat ilham. Kalau anak sekarang mau didengar, mau disembelih, minggat dia. Tapi kalau Nabi lain, artinya dilaksanakan ke perintah, itu pun penuh ragu-ragu, maka ditutuplah itu. Ini perjuangan, maka disebut korban. Ya, pengorbanan yang besar agar tidak jadi korban. Begitu. Mau berkorban atau jadi korban? Oh, gitu aja. Kalau mau korban, tidak akan jadi korban. Kalau tidak mau korban, tunggu kamu akan jadi korban. Begitu saja. Jadi hitungannya, ya sistematiknya seperti itu, maka dilaksanakan. Langsung ditarik itu yang namanya pedang itu, berang itu langsung di lehernya ditarik sama Nabi Ismail. Karena gemeter, nggak tega. Disitulah malaikat Jibril itu membawa kambing surga. Ini dalil gak masuk akal lagi. Surga itu di mana? Ngambil di langit 7, di aras lagi, lebih langit 7 lagi, dengan kecepatan berapa? 10.000 cahaya. Sampai malaikat Jibril pun terbakar sayapnya. Saking takut telatnya, dalam hitungan detik itu kambing sampai di leher sudah diganti kambing domba surga, bukan kambing tetangga. Ini kambing surga. Begitu langsung Nabi Ismail sudah sebelahnya, yang ada darah yang mengalir, sudah hampir pingsan. Nabi Ibrahim ini melihat ternyata itu kambing, sujud syukur. Masuk Allah Ta'ala baru itu. Saking kerasnya perintah Allah Ta'ala, teriak dia Allahu Akbar. Gitu. Nah peristiwa itulah kalau kita naik haji di Mina itu Talan Jumroh. Dari demikian itulah peristiwa itu iblis mengganggu sama Nabi Ibrahim. Jadi kalau kamu barang jumroh ngambil 7 batu, lempar itu, ya tujuannya untuk melempari batu-batu itu. Yang mana batu itu melempar? Untuk melempar iblis. Ini termasuk rukun haji. Begitu. Jadi dilempar itu untuk melempar iblis agar terkalahkan itu. Enggak tahunya yang barang jumroh ini yang bawa iblis gitu. Mana iblisnya? Iblis dalam hatinya enggak hilang, batunya saja yang dilempar. Ini kebanyakan apa? Lalu naik haji ke uang haram, kan yang lempar itu batunya ikut, yang haram tinggal, batunya saja yang keluar. Akhirnya jadilah peristiwa itu, maka menjadi rukun sampai sekarang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan umat-umatnya. Wajib artinya bagi orang yang mampu untuk berkorban.
Kenapa harus berkorban? Ayo tinggal pilih. Mau korban anakmu atau kambing? Pilih. Kalau kamu punya harta, kalau kamu punya kelebihan rezeki, tetapi kalau kamu tidak mau berkorban kambing, hikmah. Berarti kamu siap anakmu jadi korban. Korban alam, korban bencana, korban kemiskinan, korban kemelaratan, korban kehinaan, bahkan korban neraka. Karena kamu belum membebaskan anakmu dengan korban. Itu maksudnya. Maka berkorbanlah kamu terhadap sesuatu yang kamu cintai. Apa yang kamu cintai? Yang kau cintai adalah harta dan uang. Maka apa yang kamu cintai, Allah minta kurangi untuk berkorban. Nah, itu hikmahnya. Tinggal pilih. Kalau kamu tidak mau laksanakan, kau siap istrimu jadi korban, anakmu jadi korban, orang tuamu jadi korban, semua jadi korban. Begitu maksudnya. Jadi indikasinya korban tadi adalah sesuatu Allah mengambil sebagian dari apa yang kita punya milik, bukan milik kita, agar kita melaksanakan. Kalau demikian, berbahagialah orang yang mengatur hikmah ini, maka selamatlah dari keluarganya. Gitu. Kalau sudah selamat keluarganya, yang namanya selamat. Ini ujian, masih ujian berupa harta. Kalau Nabi Ibrahim ujiannya anak, nggak cukup itu lagi. Ujian yang paling berat itu para nabi-nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para wali-walinya Allah. Nggak ada ujian yang ringan. Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bicara berkorban, masa Nabi kelaparan sampai diikat perutnya jadi 7 batu? Masa Rasul nggak punya apa-apa? Anak yatim piatu. Kenapa Allah buat Nabi kita Muhammad SAW itu anak gurun Sahara? Orang tua nggak punya, ibu nggak punya. Kenapa? Mau jadi Nabi kok susah banget? Hari ini makan, besok nggak makan, besok makan, nggak makan lagi, sampai 7 batu itu diikat dalam perut. Belum dilempar kotoran, belum dilempar batu. Di Taif itu dilempar habis-habisan, sampai gigi gerahamnya patah, sampai tembus panah. Kalau melihat sejarahnya Nabi Muhammad SAW, masa Nabi gak dilindungi Allah begitu? Sesuai. Kalau sesuatu ujian yang berat menimpamu, maka sesuai juga pemberian Tuhanmu kepadamu. Kalau ujianmu ringan saja kamu gak mampu, ya jangan minta yang besar sama Allah. Nabi Ibrahim
ketika berternak kambing itu sampai pada Arafah penuh. Ada yang satu kambing domba itu yang warnanya bulu emas, yang ininya dari luar kayak pancaran emas, luar biasa cantiknya. Maka dipisahkan kambing ini yang spesial, tidak dijual karena saking cantiknya kambing tadi. Dan setiap hari Nabi Ibrahim itu motong 40 kambing, 40 onta untuk sedekah saben hari. Enggak tambah melarat, kambingnya tambah banyak. Satu hari 40 onta, 40 kambing. Kan sudah murah, ya. Diuji kemurahan lagi oleh Allah. Datang malaikat Jibril, kami mau beli kambing. Mana ini harganya berapa? Ini saya mau beli banyak. Ini tunjukkan. Gak taunya itu malaikat Jibril. Ditunjukkan, tahu malaikat Jibril ada kambing yang disimpan di kandang itu yang paling cantik itu. Akhirnya diuji. Saya minta kambing yang di kandang itu yang kau punya. Wah, itu Tuhan tidak dijual. Karena itu Tuhan biar beli 1 miliar, 100 miliar itu tidak dijual. Karena saya sangat senang dan cinta. Coba. Nah, ini ujiannya. Jadi yang diuji ini kamu, yang kamu cinta itu apa? Nah, itu yang diuji. Jadi makanya kamu nggak boleh cinta-cinta sama orang lebih-lebih, itu nggak boleh. Ya, itu yang ngabisin kamu nanti seperti itu ya. Nggak percaya. Itu laki-laki itu semua cintanya setengah mati sama perempuan, akhirnya diporotin habis sampai celananya lagi diporotin. Ya, ngerti? Sadar nggak kalau diporotin tadi? Hah? Lupa. Mobil jual, pabrik jual, semua jual demi demikian adanya. Datang Jibril berupa menguji, saya mau beli ini Tuhan. Tidak. Betul tidak dikasih? Bukankah engkau ini pilihan Allah? Bukankah engkau ini sesuatu yang paling dicintai Allah? Dan tidak ada yang bisa mengalahkan kecintaanmu pada Tuhanmu. Bahkan kamu pun berkorban, anakmu pun sanggup. Apalagi cuman kambing ya Tuanku. Dan saya berani bayar mahal. Ini bukan masalah uang, ini bukan masalah ini, tapi hobi. Hobi ini Masya Allah ya, tidak bisa hilang hobi itu. Tabiat. Mau diambil hobinya ini, agar tidak boleh hobi kepada apapun bentuknya sifat materi, sifat duniawi, harus dihilangkan kecuali hati diisi Allah. Tetap bertahan ketika menyebut nama Allah apa semua. Ya Tuanku Ibrahim, nggak tahu begitu. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapakah yang menjamin rezeki? Allah. Siapakah sanggup mengambil dan memberi? Allah. Nabi ditakoni ngono ya. Kalau begitu, siapa yang sanggup mematikan dan menghidupkan? Allah. Kalau begitu, siapa yang beri kambing kepadamu? Allah. Kembalinya kepada siapa? Allah. Ketahuilah ya Tuanku Ibrahim, aku adalah Jibril. Gemeterlah. Akhirnya
Jangan satu kambingnya Jibril. Aku sudah malu sama Allah. Semua satu padang Arafah, kambing, onta semua, ambil semuanya, karena itu semua milik Allah. Coba, terus kadung isi. Ayo, ya apa? Namanya Nabi, itu ujian. Apa Nabi nggak sanggup? Sanggup. Tetapi masih ada kekurangan-kekurangan yang butuh kepada Allah, sehingga banyak manusia harus banyak berdoa kepada Allah karena kita banyak kekurangan kepada Allah. Nabi aja merasa kurang, kita malas berdoa, malas berzikir, malas mohon, minta petunjuk, minta apa saja, malas. Kalau kamu minta sama manusia 1 kali 2 kali, bosan manusia. Tapi kalau kamu minta 1000 kali dengan Tuhanmu, makin dicintai oleh Allah. Banyak-banyak minta sama Allah, semakin dicintai Allah. Sedikit mintanya, sombong kamu sama Allah Ta'ala. Terus melarat, sombong, ya. Sing Nabi sampai nangis-nangis 24 jam gak sombong-sombong, kamu gak pernah berdoa, tapi minta kaya. Itu ujian. Kemudian setiap dia memotong kambing, memotong onta, khusus koleksi. Masya Allah, ini kambing, domba, onta, sapi yang boleh makan menteri-menteri, para sahabat, orang-orang yang berada saja, mantap. Makanya hati-hati kalau nikahan, ya celaka orang bikin prasmanan di hotel. Kalau kamu tidak mengundang satu fakir miskin di dalamnya atau anak yatim dan untuk makan, maka rusaklah pesta itu. Karena itu pestanya Raja Namrud. Ayo, pernah nggak kamu ngundang anak yatim? Pernah nggak kamu ngundang anak gelandangan? Pasti kholeha. Undangannya yang emas warnanya, yang datang harus baju emas. Jadi hikmah itu. Selama duduk makan, tidak ada orang fakir, tidak ada orang yang kekurangan, maka itulah majelis-majelis yang busuk dimurkai Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi Ibrahim diuji sama orang kafir datang, miskin, melarat, ya, lagi motong nih, langsung datang. Ya Tuanku, Nabi Tuhan, tolong saya minta sedikit aja kikilnya atau ekornya atau apa saja, daging, karena saya lapar 3 hari nggak makan. Dan Tuanku terkenal pemurah, dermawan. Langsung tanpa sadar melihat pakaiannya yang buruk, melihat di agama kafir, melihat orang lain, ya, oh jelek. Hei orang kafir, ini khusus oleh kamu. Kami beli mahal. Gak pantas kamu untuk memakan daging yang bagus ini, karena kamu di dunia saja Allah sudah mengancam kamu kekafiranmu, pasti kamu nanti masuk neraka. Begitu. Ini loh. Kenapa dibuat Nabi ini contoh sejarah seperti itu? Agar memberi peringatan kepada orang-orang ini, jangan sampai bersombong diri. Duduklah bersama dengan orang fakir, makanlah bersama dengan orang fakir, berjalanlah bersama-sama orang fakir, berdoalah bersama-sama fakir.
di situ kamu tidak menghilangkan harga diri dan kehormatan kamu. Akhirnya diusir, lari, nangis. Kalau begitu Tuhannya Ibrahim jahat. Coba ngomong Tuhannya Ibrahim jahat. Lebih baik saya akan langsung lebih mencuri, tambah saya berbuat buruk lagi karena saya tidak bisa mendekati Tuhannya Ibrahim. Langsung datang malaikat Jibril memberi pengajaran kepada Nabi Ibrahim tadi. Ya Nabi Ibrahim, siapa menciptakan langit bumi? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Siapa yang beri rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Yang sanggup beri rezeki? Allah. Tadi siapa yang datang kepadamu ya Ibrahim? Kata malaikat Jibril. Orang minta-minta. Apakah itu hakmu atau haknya Allah? Kafir itu urusannya, tapi bab rezeki Allah pun memberi rezeki sama orang kafir. Kalau kau tidak minta maaf kepada orang kafir tadi, kau tidak minta ampun kepada mereka, niscaya sejak saat ini kau akan dihilangkan kebaikan-kebaikan yang setiap hari 40 ekor sapi memberi makan. Lari Nabi Ibrahim, ya, ngejar orang kafir tadi sambil mohon minta ampun. Ini orang lagi stres sudah nangis dok. Nabi Ibrahim ikut di belakang, gak dihiraukan. Ngapain itu ikut saya? Terus saja dia jalan sampai dicegat di depannya. Aku mau dipegang kakinya Nabi Ibrahim. Tolong maafkan kami, tolong. Agar kami. Apakah kamu sendiri ya Tuanku Ibrahim yang minta maaf? Aku tidak memaafkan. Tidak, aku diperintahkan Tuhanku untuk minta maaf. Jadi Tuhanmu yang merintahkan kamu. Kalau Tuhanmu yang merintahkan, aku maafkan. Berarti Tuhanmu itu murah, bukan kamu yang murah. Kalau begitu saya ikut. Yang tadi mau selera, yang daging yang besar-besar ini kekil saja, dia langsung merasa kenyang dengan apa? Ya, kemurahan Tuhannya Ibrahim atas apa, dan diperintahkan setiap saat kamu datang ke rumahku dan minta milik daging apa saja, kamu satu kambing kamu ambil. Apakah betul Tuhanmu berkata demikian ya Ibrahim? Tuhan Ibrahim? Kalau gitu, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Ibrahim khalilullah. Itu syahadatnya Nabi Ibrahim. Ngerti? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim khalilullah. Sesungguhnya aku bersaksi Nabi Ibrahim itu pilihan Allah. Langsung masuk Islam dengan kemurahan, dengan hati yang lembut, dengan hati pemurah, dengan hati yang sejuk, dengan hati yang tenang, simpatik. Semua manusia simpatik kepadanya, sehingga tanpa diperintah dia akan mengajukan permohonan untuk berbuat baik dan bertaubat. Itulah hikmah kita itu dengan berkorban. Artinya jangan sampai kita tidak bisa menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, ya, tolak ukurnya sebesar apa pengorbanan kita, sebesar apa pula Allah Ta'ala memberikan kepada kita, khususnya mereka yang mampu. Bagaimana yang tidak mampu? Memang betul tidak mampu, maka hari Tarwiyah, ya, tanggal 8 bulan Arafah, hari Arafah, kita baca wirid-wirid, ya, sampai yang nggak mampu tadi, ya Allah, beruntungnya orang-orang yang kaya bisa berkorban, beruntunglah orang-orang yang ini. Hei orang yang nggak mampu, kau lebih utama
daripada 100 ekor onta orang yang berkorban, 100 ekor sapi, 100 kali haji mabrur. Coba gembiranya orang-orang yang betul-betul gak mampu tapi punya keinginan seperti itu. Ajarkan aku ya Rasulullah. Maka disitulah takbir, bacalah tasbih ketika hari-hari tarwiyah, hari Arafah. Banyak minta ampun ya. Arafah baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa mitu ala kulli syai'in qadir. Banyak wirid-wirid ya. Kemudian baca tasbih 100 kali, maka kamu seakan-akan sudah nyembelih 100 ekor onta. Makanya alhamdulillah murid kita yang taat, yang mana yang kemarin hari tarwiyah ya, hari Arafah, semua tak suruh bertasbih di Beratang atau di ini. Itulah orang yang mengambil dari 100 onta. Orang yang mampu sudah pakai setor kambing, setor sapi, masih mau bertasbih, ini melarat. Tasbih gak mau, datang gak mau, bagaimana kamu butamu itu? Maka untuk itulah belajar agar kita mengetahui mana aturan-aturan itu, yaitu untuk mengambil hikmah dari korban itu sebenarnya peristiwa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena disitulah letak keutamaan-keutamaan korban itu, sehingga kita semua keturunan kita, semua keluarga kita nggak ada yang susah, nggak ada yang susah, nggak ada yang jadi korban, nggak ada. Kenapa? Karena semua sudah tertutup dengan kebaikan-kebaikan dari pihak keluarganya yang salah satu mau berkorban di jalan Allah. Kalau tidak mau berkorban, maka silahkan kalian semua akan menjadi orang-orang yang akan jadi korban. Bahkan keturunanmu nanti makin susah lagi dibandingkan yang kamu susah sekarang. Naudzubillah min. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit ini kita bisa mengambil hikmahnya. Karena kita sudah menginjak Dzulhijjah, maka jadilah pelajaran-pelajaran bahwa berkorban itu bukan untuk sesuatu yang sifat untuk bangga-banggaan atau besar-besaran sapi atau besar-besaran kambing, tapi besarnya takwa kita kepada Allah, besarnya juga keinginan kita untuk membelajarkan data di jalan Allah. Allahumma minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.